Sepertinya ada harta karun di balik selimut. Meski pria itu sedikit takut, namun karena penasaran, pria itu tetap mengangkat selimutnya. Tapi di dalamnya ada ular piton. Ini adalah film horor paling lucu di Thailand. Jumlah orang yang menontonnya tidak melebihi 66 orang. Itu terjadi di kuil yang aneh. Seorang biksu terbangun di tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian dan pengucapan nama Buddha. Ia menemukan bahwa di dalamnya terdapat segala sesuatu yang najis. Biksu itu takut untuk melarikan diri. Ia tak menyangka tempat suci umat Buddha itu akan diganggu aliran sesat. Sekelompok penari tanpa kepala di kuil, bahkan membunuh orang. Ini adalah kuil Wat Mahabut di Thailand. Keesokan harinya, 3 remaja putra pergi ke kuil untuk menerima sila. Mengambil sila adalah jenis ritual yang penting. Di Thailand menjadi biksu adalah suatu hal yang sangat terhormat. Mereka tidak tahu bahwa kuil di depannya adalah kuil hantu. Hari pertama hal-hal aneh mulai terjadi terus-menerus. Balun memperhatikan sosok di balik tirai jendela. Saat Balun berbalik, sosok itu tiba-tiba menghilang. Jadi Balun memberanikan diri untuk membuka tirai, tapi di balik tirai itu ada altar. Balun takut karena takut dan terus mundur. Dengan panik, dia menarik tirai di belakangnya. Di balik tirai muncul peti mati lagi. Di sisi lain, tiba-tiba toples di belakang Virt bergerak secara spontan. Pertama menggunakan payung untuk membuka tutupnya. Ternyata di dalamnya ada cicak. Pada saat ini Balun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan menabrak Virt. Dia hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk menarik kadal itu ke dalam mulutnya. Lalu keduanya pergi ke kamar Nong. Begitu dia memasuki ruangan, dia sangat ketakutan sehingga dia terus mundur. Pertama, jika kamu bisa mengusir ular piton ini, aku akan membiarkanmu menyentuh milikku. Ternyata Virt tergabung dalam komunitas LGBT. Meski takut mati, saya tetap memilih pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Begitu mereka pergi, mereka diatur ke jebakan lain. Awalnya tidak diperbolehkan menghadiri pemakaman. Setelah Nong melihat saudara perempuan lelaki yang meninggal itu, dia berinisiatif untuk tinggal. Mereka tidak mengetahui bahwa yang meninggal adalah biksu yang dibunuh oleh roh jahat tadi malam. Semua cara kematian ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah sebuah kebencian yang sangat mendalam. Malam itu di kuil, ada seorang biksu tinggi yang bersiap untuk memberikan kekuatan super pada jiwa orang mati. Tiba-tiba biksu agung mendengar ketukan dari peti mati. Di dalam peti mati terdengar teriakan minta tolong. Pemeriksaan peningkatan tingkat super perolehan tinggi, lihat. Tidak apa, tiba-tiba orang mati itu melompat keluar. Cao Sang ketakutan setengah mati. Ternyata ini hanya ilusinya saja. Namun gedung tinggi itu segera ingin pergi. Menurutnya tempat ini penuh dengan kebencian. Saya takut besok orang lain akan datang menyelamatkan saya. Di tengah malam, untuk mendapatkan simpati Jui, mereka bertiga tetap berjaga malam. Bahkan tuannya pun takut dengan sisa-sisanya, tetapi pemuda itu tidak menganggapnya serius. Saat jaga malam, Balun masih melakukan siaran langsung. Pada saat ini, sebuah tangan hitam muncul dari peti mati. Penggemar di layar setelah mengetahuinya memberitahunya. Balun menoleh untuk memeriksa. Tidak ada apapun di belakang. Balun mengira itu hanya lelucon para penggemar. Tiba-tiba orang mati itu membuka tutup peti matinya. Degan ini ditemukan oleh penggemar. Balun segera menoleh. Masih tidak ada apa-apa di belakangnya. Tepat ketika Balun mengira dia telah menemukan Antifan, terdengar suara aneh. Balun kini tegang. Balun mematikan komputer. Dia berdiri untuk memeriksanya sambil menelepon Virt dan Nong. Virt tiba-tiba melompat keluar, menakuti Balun dengan hampir mati. Saat keduanya sedang berdebat, tiba-tiba sesosok hantu muncul. Keduanya dengan sembarangan mendorong peti mati itu. Saat ini, Nong juga datang ke kamar. Agar tidak dimarahi, mereka bersiap mengembalikan peti mati ke tempatnya. Namun tubuh di peti mati menghilang. Pertama berasumsi mayat itu berada di balik tirai. Jadi mereka mulai mendekati tirai itu lagi secara perlahan. Keluarkan kepalamu dari balik tirai. Dia berpura-pura rabun jauh, tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Jadi berikan senternya pada Virt. Virt melepas kacamatanya dan berkata dia juga tidak bisa melihat dengan baik. Tugas sulit ini diberikan kepada Balun. Balun baru saja mengeluarkan kepalanya dan menemukan mayat di tanah. Karena panik, tanpa sengaja terjatuh. Mulutnya langsung mengenai kaki badan. Tiba-tiba sesosok hantu muncul. Balun takut karena takut. Saat ini, staf di kuil pergi ke tempat kejadian. Hal-hal aneh kini hilang. Biksu kecil itu memberitahu ketiga orang itu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak hal aneh yang terjadi. Di sekitar candi sering muncul hantu. Setiap pendatang baru di kuil yang mematuhi sila akan terjerat dalam aliran sesat. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang berhasil menjalankan sila tersebut. Ketiga orang yang datang untuk menerima sila itu langsung mengeluarkan keringat. Ini adalah film hantu paling keren yang pernah saya lihat.
Namun, patung Buddha dikendalikan oleh Nak sesuka hati. Hanya karena kehidupan Nak di masa lalu terlalu banyak kebencian. Di kehidupan sebelumnya, Nak berpura-pura menjadi manusia. Ia percaya bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Semua makhluk hidup bisa menjadi Buddha. Namun staf tersebut berbicara kepada Nak. Anda tidak bisa mengambil sila untuk menjadi seorang beku. Nak pingsan. Nak berubah menjadi manusia lagi. Di luar dugaan, pada momen tersebut terjadi fenomena aneh di langit. Kilatan petir membunuh Nak, membuat ibu Nak gila. Ini tidak bisa diterima oleh siapapun. Serangan berturut-turut itu menyebabkan Nak menimbulkan kebencian. Nak tetap tidak meninggalkan kuil ini. Sejak saat itu, pendatang baru di kuil ini akan diusir oleh Nak. Balun pergi ke kuil untuk menerima sila. Tentu saja, ada juga ancaman dari Nak. Nak menempatkan tanggung jawab di atas staf. Jika Nak tidak bisa menjadi biksu, maka siapapun juga tidak bisa. Keesokan harinya, biksu kecil itu menemukan bahwa tongkatnya telah mati. Seluruh kuil hanya tersisa biksu kecil. Ketiganya juga memutuskan untuk memikirkan bagaimana cara menjalankan sila. Jadi mereka menemukan lelaki tua itu sedang membersihkan. Dari mulut orang tua itu tahu. Setelah Nak meninggal, ia dimakamkan di halaman belakang kuil. Karena menyimpan dendam yang mati, jiwa tetap tidak bereinkarnasi. Aspirasi Nak adalah sukses berdasarkan sila. Maka beberapa orang datang ke makam Nak, membuka tutup peti matinya. Memutuskan untuk membantu Nak menyelesaikannya. Pada saat Anda menemukan mayat di peti mati, mayat itu sudah hilang. Kemudian terdengar teriakan minta tolong dari biksu kecil itu. Orang-orang bergegas pergi ke sana. Nak kini telah kembali ke tubuhnya. Nong memberitahu Nak, alasan mereka menggali kuburan adalah untuk membantu Nak memenuhi sila. Mendengar hal itu, Nak melepaskan biksu kecil itu. Namun ada satu kondisi kritis. Jika kamu tidak bisa membantu Nak, semua orang akan mati di sini. Di sini hanya biksu kecil yang menjadi biksu. Nong mempercayakan tugas sulit ini kepada bocah itu. Tanpa diduga, biksu kecil itu tidak mengetahuinya. Nak di sebelahnya mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Saat ini, Virt memikirkan sebuah cara. Biksu tersebut membuat koneksi video dengan para biksu tinggi di kuil lain. Ingin membiarkan biksu tinggi menyelesaikan sila. Semuanya siap untuk berangkat. Di tengah ritual, biksu agung menemukan bahwa Nak bukanlah manusia, yang hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Nak mendengar terowongan-terowongan itu marah. Dia mencekik Nong dan bersiap membunuh semua orang satu persatu. Akhirnya atas nasihat ibu Nak. Hal ini juga dianggap sebagai pelepasan keterikatan dalam hati. Semua makhluk hidup memiliki sifat Buddha. Jika Anda melepaskan pisaunya, Anda akan segera menjadi Buddha. Anak buah Nong juga berhasil menjadi biksu. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa candi tersebut masih memiliki kutukan. Setelah menerima sila, beku tersebut tidak dapat meninggalkan kuil. Film pertama tentang kuil hantu berakhir di sini. Konten yang diedit. Jika Anda suka, Anda dapat menonton film aslinya. Sampai jumpa lagi di semester berikutnya.